Halo kawan-kawan, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Bonsai Tropis Bali. Oke kawan-kawan, untuk kegiatan kali ini di sini kita akan melakukan sebuah tahap seleksi tunas dan tahap cutting untuk perantingan bahan sancang yang dulunya kita program dengan gaya seperti tegak meliuk kawan-kawan ya. Jadi dulu ini adalah dari stekan kawan-kawan. Kita program saja. Dan di sini untuk perantingan saya perhatikan untuk ukuran sudah lumayan cukup besar-besar, dan kita akan cutting agar nanti bisa menuju ke tahap anak ranting kawan-kawan ya. Nah oke kawan-kawan, kita langsung ke proses seleksi dan cuttingnya saja kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, kita kita akan cutting dan seleksi kawan-kawan ya. Nah kita mulai dari bagian depan ini saja kawan-kawan ya. Jadi di sini kita cutting agak pendek sedikit kawan-kawan ya, agar nanti bisa mendapatkan perpecahan anak ranting yang dekat kawan-kawan ya. Nah untuk seleksinya kita akan seleksi tunas yang contohnya seperti ini kawan-kawan ya, yang pertumbuhannya itu agak di pangkal atau di dekat ketiak anak cabang kawan-kawan ya. Nah di sini juga ada kawan-kawan. Nah ini kita seleksi saja dulu. Dan yang ini juga kawan-kawan kita seleksi saja dulu agar nanti pecahan anak cabang yang di belakang ini bisa terlihat posisinya kawan-kawan ya. Dan posisinya ini kemarin kita sudah setting agak tinggian sedikit agar di sini nanti ada jenjang atau space-nya kawan-kawan ya. Nah yang ini kita cutting di sini saja dulu, dan ini nanti kita akan jadikan sedikit terusan panjangnya kawan-kawan ya. Namun ini kita akan besarkan dulu sedikit, dan di belakangnya ini nampaknya untuk ukurannya sudah lumayan cukup besar. Kita akan cutting di sini kawan-kawan, dan di sini pun perpecahannya sudah ada. Kita cutting saja perpecahannya ini. Ini adalah anak ranting kawan-kawan. Nah yang ini kita cutting di situ saja dulu, dan yang ini juga. Nah ini kita besarkan dulu. Mohon maaf kawan-kawan ya, mungkin tadi agak sedikit kurang kelihatan. Ini kita seleksi saja dulu kawan-kawan ya. Sebentar. Nah yang ini kita seleksi saja kawan-kawan seperti itu. Dan ini juga kita cutting kawan-kawan. Kita cutting agak panjang saja dulu sedikit kawan-kawan. Nanti terakhir kita sesuaikan kawan-kawan ya. Dan di sini juga di bagian atas. Nah kita cutting segitu saja dulu. Dan ini juga. Nah di sini kan ada pertumbuhan ranting yang masih kecil. Kita biarkan saja dulu agar nanti bisa menyesuaikan ukurannya dengan yang lain kawan-kawan. Nah yang ini nanti kita akan beri kawat sedikit biar tidak terlalu diganggu sama angin kencang kawan-kawan ya. Jadi posisinya nanti dia agak turun sedikit kawan-kawan. Nah untuk cabang yang di bawah ini di situ kalau dibilang cabang
Tidak juga kawan-kawan ya. Jadi dia seperti anak induk kawan-kawan ya. Nah ini kita akan seleksi saja dulu itu satu kawan-kawan, agar nanti bisa kelihatan jelas perpecahan induk kecil ini kawan-kawan ya. Nah ini kita seleksi saja. Nanti saya akan tunjukkan akarnya kawan-kawan ya. Nah ini kita kita pilih yang agak subur kawan-kawan. Ini kalau ukurannya sudah besar, mungkin saya sudah carikan pot kawan-kawan ya, atau kita repotting. Nah di belakang di situ juga ada pertumbuhan tunas-tunas yang berada di pangkal ketiaknya. Nah sekarang kita cek keliling dulu kerangkanya, agar nanti ukurannya tidak terlalu panjang kawan-kawan ya. Nah kalau untuk di bagian mahkota, di sini coba kita cek dulu kawan-kawan, kita cek dari atas dulu. Nah di sini agak sedikit sulit mencari pertumbuhan tunas biar seperti ini kawan-kawan ya. Jadi kalau kerangka mahkota itu kalau ada pertumbuhan tunas di atas punggung cabang atau ranting itu sangat bagus kawan-kawan ya. Contohnya seperti ini, karena ini nanti akan membentuk susunan kelompok di sini kawan-kawan ya. Jadi kalau kondisi seperti ini, kalau seumpama ini jarak ruasnya agak di sini, kemungkinan kedepannya nanti kalau kita membuat kerangka mahkota itu pecahan anak ranting atau anak cabang ini, kemungkinan kedepannya nanti kalau kita membuat kerangka, kita akan coba arahkan ke atas dan ke bawah kawan-kawan ya. Nah contoh umpama ini ke bawah, kita arahkan ke bawah, dan yang di atasnya ini kita arahkan ke atas untuk kita jadikan seperti ini kawan-kawan ya. Dan yang di bawahnya itu nanti baru kita arahkan ke depan kawan-kawan ya. Jadi kemungkinan kalau cara seperti itu mungkin lebih cepat kalau kita membentuk kelompok tajuk di sini kawan-kawan ya, atau kelompok mahkota besar. Mudah-mudahan saja nanti bisa kita terapkan kawan-kawan ya. Dan nanti ini kita akan susul lagi kawan-kawan ya untuk tahap cuttingnya. Jadi sekarang kita biarkan dulu agar muncul pertumbuhan anak ranting baru, baru kita sesuaikan lagi kawan-kawan ya. Jadi kalau langsung kita press pendek sekali, nanti takutnya dia setak kawan-kawan ya. Jadi kita space saja dulu, terkecuali memang kondisi pohonnya itu memang sangat gemuk sekali kawan-kawan ya, atau sangat subur sekali, baru kita berani, atau di ruas yang agak pendek ini sudah muncul pertumbuhan tunas, baru kita berani melakukan press pendek kawan-kawan ya. Nah kita tangani secara bertahap saja. Nah untuk perakaran, coba sekarang saya tunjukkan kawan-kawan ya. Coba kita cek sama-sama perakarannya kawan-kawan. Jadi kalau proses sebuah bahan seperti ini, kalau kita tidak sambil melihat perakaran kayak ada yang kurang kawan-kawan ya. Nah, kita cek sama-sama saja kawan-kawan. Mohon maaf tadi saya lupa bawa sikatnya kawan-kawan, mungkin ketinggalan di mana. Nah, kita pinggirkan sedikit saja kawan-kawan. Jadi di sini untuk perakaran kemarin kita hanya bisa program
secara natural saja kawan-kawan ya. Jadi kalau pergerakan pohon seperti ini agak meliuk atau agak ekstrim, saya rasa untuk program akarnya itu kita hanya bisa program secara natural saja kawan-kawan ya. Yang penting dia apa namanya bisa sedikit terlihat sesuai dengan induk atau pohonnya kawan-kawan ya. Meskipun dia agak jarang ataupun pembesarannya itu tidak seimbang, saya rasa juga sudah apa namanya memang sudah seperti itu karakternya kawan-kawan ya. Coba kita turunkan dulu sedikit medianya ini. Coba kita siram dulu kawan-kawan ya. Jadi di sini kita sambil apa namanya sikat saja bonggolnya ini kawan-kawan. Kadang-kadang kan di situ sering muncul pertumbuhan lumut kawan-kawan ya, lumut yang hijau itu kawan-kawan. Nah, jadi untuk kondisi perakarannya seperti itu kawan-kawan ya. Nah, jadi di situ apa namanya kita hanya bisa program secara natural saja. Nah, di belakang juga apa namanya sudah lumayan cukup menunjang kawan-kawan. Jadi gerakan pohon ini dia tidak baku kawan-kawan ya, atau bisa dibilang dia seperti gaya bebas kawan-kawan ya. Intinya seperti tegak meliuk kawan-kawan ya. Namun di situ kita menggunakan anak induk di sini kawan-kawan ya. Jadi dia seperti berbatang dua atau mempunyai dua induk kawan-kawan ya. Ini sayangnya kemarin dia tidak ada tumbuh di sini kawan-kawan ya. Coba kalau di sini mungkin lebih serasi kawan-kawan ya, tapi tidak masalah. Jadi pohon ini kita apa namanya olah sesuai dengan perkembangannya saja kawan-kawan ya. Nah, nanti kalau di bagian mahkota kalau memang masih terlalu tinggi, kita bisa mengulangnya lagi kawan-kawan ya. Nah, oke kawan-kawan, jadi untuk proses penanganan bahan sancang ini untuk sementara itu saja dulu. Jadi di situ kita hanya melakukan tahap seleksi tunas dan tahap cutting untuk di bagian perantingan dan sekaligus pengecekan akar. Kita akan cukupkan dulu, semoga cukup bermanfaat atau menginspirasi. Kita ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Salam satu hobi dan salam budidaya.